Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan di Agustus romance ya, untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini khusus untuk romance Agustus 2021. Namun energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu ya, karena memang ini pembacaan general atau umum. Oke, dan walaupun aku bacanya untuk Agustus, bisa udah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi ya, karena energi enggak memperhatikan atau enggak bergantung dengan waktu. Oke. Dan kalau kamu yang counseling personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara psikologi, tarot atau astrologi Vedic atau astrologi Hindu ya. Dan kalau memang tidak resonate sama kamu ya, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu. Please untuk jangan dipaksakan. Hey, untuk Virgo di Agustus 2021. Ada exchanging gifts, lalu ada happy. Okay. Bentar ya. Ada here and now, dan di the bottom of the deck ada regeneration. Oke, Virgo, happy sebenarnya kartu yang baik, cuman seseorang saat ini aku bisa ngerasain dia nggak merasakan apa itu happy, being real, bahagia karena menjadi nyata, bahagia untuk hidup di masa sekarang. Saat ini seseorang tidak merasakan itu, seseorang justru merasakan sebaliknya ya. Sebaliknya seperti apa? Yaitu merasakan happy yang kebahagiaan atau happy yang harus digapai, harus dicari, dan nggak being real happy-nya, dipaksakan untuk bahagia, dipaksakan untuk happy ya. Dan seseorang di sini aku ngerasain dia ada kecemburuan juga, melihat orang yang dikasihi, kamu melihat dia atau dia melihat kamu tuh nggak suka kalau kamu happy ya. Dan kenapa nggak sukanya? Bukan nggak suka karena kamu bahagia, nggak sukanya adalah kok bahagianya itu kayak real gitu ya, kebahagiaan kamu itu kayak nggak muluk-muluk, nggak seperti yang dia rasakan. Perbedaannya di situ ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take. Lalu ada forgiving and learning, as you release and heal the past you experience more love in your present moments. Lalu ada finances and career, financial issue are a factor in your love life right now. Oke. Seseorang ngerasa cukup terbebani jika memang masalah romantisme, karena dia ngerasa banyak banget hal yang harus dilakukan kalau tentang romantisme ya, tentang rasa, tentang pikiran. Jadi seseorang lebih memilih daripada nggak ngerasakan happy dalam hubungan romantisme, ia lebih memilih ya udah happy di kerjaan, di karir ya, sesuatu hal yang pasti
sesuatu hal yang ibaratnya nggak akan menyakitkan, nggak akan mengecewakan. Di the bottom of the deck-nya ada attraction. Pengen, mau sebenarnya tentang kebahagiaan itu tadi yang seperti aku bilang ya, being real, happy gitu ya, dengan romantisme mau. Namun semakin dicari tahu, pengen tahu tentang hal itu kok semakin ribet, semakin pusing. Sebenarnya nggak ribet kok tentang kebahagiaan, romantisme, kasih sayang yang real itu nggak ribet. Yang ribet itu ekspektasi kita, egonya kita yang berlebihan, itu yang membuat ribet ya. Jadi seseorang di sini Virgo ya masih mencari arti ataupun makna dari semua rasa yang dia pikirkan. So that's why ini membuat kepala dia sakit, membuat kepala dia pusing ya. Oke, kita lihat tarotnya. Ada Nine of Wands. Semakin kita mencari, sebenarnya kita nggak akan menemukan. Semakin kita mencoba juga kita nggak akan tahu. Kenapa kayak gitu? Karena energi semakin kita attach dengan itu, justru hal itu bakal makin menjauh. Energi perlu untuk detach. Detach itu justru kita tidak terikat, tidak mencari tahu, tidak mencoba ya. Saat kamu memasuki masa seperti itu, tidak melakukan apa-apa, tidak mencoba apa-apa dalam energi itu kamu sebenarnya sedang being ya, menjadi manusia, dalam artian membiarkan energi yang bermain, biarkan Tuhan yang bekerja. Kamu nggak mengintervensi, kamu nggak gini, kamu nggak gitu ya. Akhirnya apa yang memang untuk kamu berjalan untuk kamu ya. Dan untuk masalah rasa, sedikit banyaknya kamu akan tahu kenapa bisa seperti itu. Dan nggak lagi ada pertanyaan yang kayak kalau misalnya sayang dan cinta itu seperti ini, real, sederhana, kenapa harus sesederhana itu? Nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Jadi ya udah simple, udah kayak gitu tok. No more question. Karena semakin ada pertanyaan justru akan leading kamu ke arah kekecewaan. Karena mencari tahu itu tadi, si Queen of Swords. Lalu ada Four of Swords, Queen of Wands, ini energi yang sebenarnya baik ya untuk kita belajar. Kita embrace diri kita saat kita nggak tahu apa-apa dan kita nggak mampu untuk mencari tahu. Kita embrace dulu nih energi kita yang sebagai seseorang yang berkekurangan, yaitu manusia biasa, manusia yang terbatas gitu ya. Sebenarnya baik ya. Cuman saat kita terlalu fokus dengan itu, dalam artian kita nggak akhirnya berkembang, biarkan ngegantung aja nggak jelas ya, akhirnya kita akan jalan di tempat. Jadi dalam artian walaupun kita embrace ketidaktahuan kita tetap berusaha hidup sebaik-baiknya dengan, dalam artian tidak mencari tahu, tidak mencoba, namun kitanya jalani hidup sebaik-baiknya. Being happy, walaupun kita nggak tahu apa-apa. Kita bahagia karena kita tidak tahu apa-apa. Kita bahagia karena kita tidak tahu alasannya kenapa, just kita happy. That's it. Jadi seseorang di sini pengen happy, pengen bahagia seperti orang yang dia tuju. Entah kamu yang seperti ini ataupun dia yang seperti itu. Jadi sebenarnya kebahagiaan ini hal yang simple, sederhana banget sebenarnya kebahagiaan itu ya. Bahkan kamu tidak perlu mencari apa-apa. Cuman seseorang yang masih terjebak dalam suatu kebahagiaan yang harus dicapai, dicari ya, menjadi tujuan di hidup ini ya. That's it ya. Buat kitanya jalan di tempat, banyak berpikir. King of Swords, lalu Seven of Swords, dan ada di Emperor.
ada energi Aries di sini, ya. Jadi apa yang aku lihat di sini adalah kebahagiaan yang kamu lihat tentang dia ataupun dia melihat tentang kamu, ya. Sebenarnya bukanlah suatu kecemburuan, bukannya apa, ya. Cuman ya, kenapa dia belum merasakan ini atau kamu belum merasakan ini? Karena dia udah sampai di suatu stage, atau kamu udah sampai di suatu stage yang dia udah enough, udah cukup dengan diri dia, dan dia nggak lagi terpengaruh di luar diri dia. That's it, ya. Dan bagi kamu yang masih merasakan ini, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu berarti memang masanya kamu belum. Jadi jangan paksakan diri. So that's why kenapa aku bilang embrace diri kamu, hargai diri kamu yang memang belum tahu untuk saat ini, ya. Queen of Pentacles, Judgment. Karena apa yang dia alami, kamu juga bakal alami. Karena ini romance, jadi dalam artian kalian mempunyai energi yang berbeda, ya, namun di dalam proses yang berbeda saat ini. Ya, kita bisa sebut waktu yang berbeda, gitu ya. Jadi dia bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Walaupun aku bilang energi itu nggak bergantung dengan waktu, ya. Ini bukan berarti waktu yang cuman duduk diam gak ngapa-ngapain. Namun maksud aku tidak bergantung dengan waktu yang seperti itu. Sorry kalau kamu membingungkan. Namun berproses. Ya, jadi energi itu berproses, dan dalam proses itulah ada waktunya. Ya. Jadi dalam artian kalau kamu berproses menjalani, itulah ada masa di situ. Saat aku buat video ini, bulan misalnya sedang terang, nanti bakal ada bulan itu bakal redup, bakal menjadi gerhana. That's it. Ada masanya, kan? Itu. Bukan berarti waktu yang mutlak waktu gitu. No. Ya, bukan itu, ya. Four of Pentacles. Dia pengen menjadi kebahagiaannya kamu, ya, dan bahagia yang kamu punya. Dia ingin juga rasakan, bukan dalam artian cemburu di sini aku ngeliat, ya. Enggak. Dia pengen tahu gimana sih caranya mendapatkan keikhlasan dan kebahagiaan yang kamu punya sampai saat ini. Sekuat itu diri kamu. Itu yang masih menjadi PR bagi dia. Ya. Eight of Cups, Nine of Pentacles, dimana mungkin kemungkinan dia ngelihat kamu moving on dari dia, sedangkan dia masih stuck di sini dan kamu happy gitu, ya. Kamu lepaskan segalanya, namun dia yang justru masih di sini. Dia nggak mencoba melepaskan apa-apa, kok dia malah sakit, dia malah kecewa, dan dia masih ada di posisi ini. Apa yang salah dengan diri dia? Ya. Lalu ada King of Wands. Jadi apa yang terjalin saat ini antara kalian berdua, itu memang energi dalam 5G, dalam artian 5 dimensi, ya. Energi yang memang untuk saat ini tuh nggak benar-benar kalian bisa lihat, ya. Benar-benar nggak kasat mata. Jadi terlihatnya seperti tidak ada apa-apa. That's it. Justru itulah maksud dan tujuan dari semua ini. Strength, Leo. Tetap fokus ke diri sendiri, tetap sebaik-baiknya diri ini. Kuatkanlah diri, ya, dalam artian ya memang diri kamu kuat. Hey, apa yang di luar kamu itu tidak mendeterminkan kamu, dan begitu juga dia. Jadi untuk masalah romantisme, sebenarnya energi ini membuat kalian attract satu sama lain. Saat kamu moving on, dia justru attract sama kamu. Dia makin gak bisa lepas dari kamu. Namun saat kamu bergantung lagi dengan dia bakal menjauh. That's it, seperti aku bilang tadi. Untuk tidak mencoba, tidak mencari tahu. Just being. Okay? So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Oke, aku juga lupa mention ada energi Leo di sini, ya.
ada soulmate relationship sih. New romance with a spiritual basis is here for you now. Seperti aku mention tadi ya, ada energi negatif, positif ya. Itulah energi soulmate relationship, mau kamu sebutnya apapun ya. Yang pastinya kamu dengan dia memang memiliki tujuan spiritual di sini untuk kebaikan kalian masing-masing ya. Untuk kebaikan diri kalian yang utama, bukan tentang hubungannya aja, bukan tentang kalian harus bersama, no ya, namun apa yang ada di dalam diri kalian, dalam jiwa kalian. See, divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now, expect miracle ya. Jadi dalam artian saat ini menjadi seperti anak kecil yang kita nggak tahu apa-apa, kita tetap belajar dalam artian, tapi kita nggak memaksakan diri kita mencari tahu, dan kita tetap berharap yang terbaik, dalam artian tidak menjadikan itu goal hidup, jadi nggak benar-benar menyakitkan ya, berharap aja gitu. Cuman ya kalau nggak, belum ada saatnya ya udah, berarti enggak, tidak kepikiran, tidak stres akan hal itu ya, percaya akan keajaiban ilahi. That's it ya. Dengan begitu kamu bakal menemukan si treasure chest, yaitu kebahagiaan yang selama ini tidak terlihat ya. Dan aku ngeliat abundance juga bakal mengalir baik untuk kamu, cross watcher ataupun Virgo di sini ya. Tinggal kamunya yang menjalani hidup sebaik-baiknya, dalam artian mau sedikit banyak berkat yang kamu punya akan terasa jauh lebih luar biasa saat kamu menjalaninya benar-benar dengan ibaratnya kerelaan hati. Okay, that's it. Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya.